Oke, baik. Nah, di sini kakak ada 4 persoalan yang berkaitan dengan operasi bentuk akar ya. Jadi ada penyembelahan, kemudian ada perkalian. Nah, untuk penyembelahan di sini soal yang A, kita punya 3 akar 5 tambah 4 akar 5. Nah, untuk mengoperasikan bentuk akar ini, kita pastikan terlebih dahulu bahwa akar-akarnya atau bentuk-bentuk akarnya ini adalah bentuk akar yang sama, ya. Dalam hal ini, bentuk akarnya di sini ada akar 5 dan ada akar 5. Ini sudah sama. Jika sudah sama, maka kita bisa operasikan. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa kita tinggal tambahkan yang bagian ini, 3 dan 4-nya. Jadi, 3 tambah 4. Nah, akar 5. Nah, jadi hasilnya adalah 7 akar 5. Nah, itu ya. Jadi pastikan dia sama dulu bentuk akarnya. Ketika sudah sama, kita tinggal operasikan angka atau bilangan yang ada di depan akar ini. Jadi 3 tambah 4 akar 5 jadi 7 akar 5. Nah, berikutnya ketika misalkan ada soal seperti yang B ini, ada akar 8 ditambah dengan akar 2. Di sini bentuk akarnya berbeda ya. Nah, karena berbeda, maka kita harus buat sama dulu. Caranya bagaimana? Caranya di sini ada akar 2. Di sini ada akar 8. Kalau akar 8 ini kita rubah supaya menjadi bentuknya ada akar 2-nya, tentu ini bisa ya. Dan sedangkan kalau akar 2-nya dibawa ke akar 8, nah ini tidak bisa kita lakukan. Ya. Jadi yang kita rubah adalah yang akar 8 ini. Sehingga kita akan ubah akar 8-nya menjadi perkalian 2 buah bilangan yang dimana salah satunya bisa kita akarkan ya, akar. Misalnya 8. Kita bisa kaitkan dengan angka 2 yang ada di sini ya. 8 itu adalah 4 kali 2 bukan? Jadi akar ini 8 ini sama dengan 4 kali 2 ya, ditambah akar 2. Nah, yang akar 2 ini biarkan tetap. Lalu di sini kita cermati bahwa sifatnya akar ini, perkaliannya ini bisa kita pecah menjadi akar 4 kali akar 2. Ini ya, yang ini menjadi ini. Tambah akar 2. Nah, ini akar 2 ini tetap. Lalu kita lanjutkan, hasil atau nilai dari akar 4 ini adalah 2, ya kan? Akar 4 adalah 2. Jadi di sini bentuk ini menjadi 2 akar 2. Lalu kita tambah dengan akar 2. Nah, dalam hal ini kita bisa cermati bahwa akar 8 itu sama dengan atau bentuknya adalah 2 akar 2. Nah, berikutnya ketika bentuk akar ini sudah sama ya, dimana tadi akar 8 ini sudah kita rubah menjadi bentuk 2 akar 2 ya. Jadi ini sudah sama-sama ada akar 2 dan juga akar 2-nya. Sekarang kita tinggal tambahkan ya, seperti yang di A tadi. Dimana di sini 2 ya, 2 kita tambahkan dengan ini. Jika akar tidak ada angka di depannya, ini berarti maknanya dia ada 1. Jadi banyak akar 2-nya ada 1 ya. Ditambah 1. Nah, ini ya akar 2. Jadi hasilnya itu adalah 3 akar 2. Ya, seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan? Ya. Jadi ketika dia berbeda, kita harus ubah dulu bentuknya supaya dia memiliki bentuk akar yang sama seperti di sini. Jadi akar 8 tambah akar 2, kita rubah akar 8-nya menjadi 2 akar 2. Ubah menjadi bentuk perkalian yang mana salah satunya bisa diakarkan. Ketika sudah sama bentuk akarnya, kita tinggal jumlahkan. Apabila di depan akar itu tidak ada angkanya, itu menunjukkan maknanya dia memiliki 1 ya, 1. Itu ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke operasi perkalian. Nah, bagaimanakah cara kita mengalihkan bentuk akar? Caranya sangat mudah sekali. Jadi ada akar 5 kali akar 15. Kita cukup tinggal kalikan saja angka-angka yang ada di dalam akar, bilangan-bilangan yang ada di dalam akar.
Jadi 5 kali 15. Berapakah 5 kali 15? Ya, betul. Akar 75. Nah, lalu akar 75 ini bisa kita ubah bentuknya ya biar lebih sederhana. Jadi ada bilangan rasional dan ada bilangan irasionalnya gitu ya. Jadi 75 itu adalah kelipatan 5. Jadi bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian 25 kali 3. Nah, ya. 25 kali 3. Di mana bentuk ini akar 25 kali akar 3. Akar 25 bisa kita tarik akarnya ya. Jadinya adalah 5. Akar 25 adalah 5 dan ini akar 3 tetap akar 3. Jadi hasil perkalian dari akar 5 kali akar 15 itu adalah 5 akar 3. Cukup tinggal kalikan saja bilangan yang ada dalam akar di dalam akarnya ini. Nah, seperti itu. Mudah ya? Mudah ya? Oke, bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut ke perkalian yang berikutnya. Ketika misalkan di sini ada 2 akar 6 kalikan dengan 5 akar 3. Nah, di sini kita cermati bentuk dari akar ini dia memiliki 2 komponen ya. Ada yang bentuk irasionalnya, ada bentuk rasionalnya. Ya, ada bentuk irasionalnya, ada bentuk rasionalnya ya. Jadi ada yang bentuk akar dan ada yang bentuk bilangan. Ada yang bentuk akar, ada yang bentuk bilangan bulat gitu ya, bilangan bulat. Nah, cara mengalikannya kita kalikan yang bilangan bulat dengan yang bilangan bulat. Kemudian kita kalikan yang bilangan akar, yang bentuk akar, yang bentuk akar dengan yang bentuk akar. Sehingga kita bisa tulisnya bagaimana? Kita tulisnya begini. 2 kali 5. Nah, ya. Kali yang bentuk akarnya. Kita kalikan juga. Akar 6 kali 3. Nah, itu ya. Yang bilangan bulat dengan bilangan bulat, yang bentuk akar dengan bentuk akar. Sehingga hasilnya kita bisa tuliskan 2 kali 5 adalah 10. 6 kali 3 adalah akar 18. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini akar 18 bisa juga kita ubah menjadi perkalian 9 kali 2 ya. Maka di sini 10-nya kita biarkan dulu ya. Kemudian akar 8-nya ini kita bisa rubah akar 8. Akar 8-nya kita rubah menjadi 18. Itu adalah 9 kali 2. Ya. Dan di sini berarti menjadi ini 10 ya. Ini 10 tetap. Kemudian akar 9 kali akar 2. Nah, ya. Akar 9-nya berapa? Akar 9-nya 3, ya kan? 10 kali 3 kali akar 2. Gitu ya. Ini akar 9-nya adalah 3. Maka hasilnya berapa? Hasilnya di sini perkalian 10 kali 3 itu adalah 30. Maka hasilnya di sini adalah 30 akar 2. Gitu ya. Nah, seperti ini prosesnya. Jadi ketika ada bilangan bulat kita kalikan, bentuk akar dengan bentuk akar kita kalikan. Ketika kita dapatkan bentuk akar yang bisa kita sederhanakan, ya, ubah dia bentuknya, maka bisa kita lakukan proses perubahan bentuknya seperti ini. Kita ubah menjadi perkalian 2 buah bilangan yang salah satunya itu bisa kita tarik akarnya, ya, untuk bentuk kuadrat, ya, seperti 4, 9, 16, 25, 49 dan seterusnya. Nah, itu adalah bilangan-bilangan yang bisa kita tarik akarnya. Oke. Nah, ini adalah operasi penjumlahan dan perkalian, ya. Biar lebih paham, kita lanjut lagi ke beberapa soal berikutnya. Yuk, kita simak sama-sama. Oke, baik. Berikutnya kita akan belajar lagi tentang operasi perkalian ya. Nah, tetapi di sini operasi perkaliannya bentuknya seperti ini. Jadi sifat distributif ya, sifat distributif. Jadi ada akar 3 yang dikalikan dengan akar 2 dikurangi 3 akar 5. Nah, bentuk-bentuk ini kita kalikan seperti
perkalian menggunakan sifat distributif ya, atau mungkin kalian mengenal perkalian pengelangi, atau mungkin kalian mengenal perkalian capit kepiting gitu misalnya ya. Nah ini, jadi akar 3 kita kalikan dengan akar 2. Nah sesuai sifatnya, ini kan berarti kalau perkalian itu kita tinggal kalikan yang ada dalam bentuk akarnya ya. Jadi akar 3 kali akar 2 gitu kan, yang ini. Lalu berikutnya kita kalikan ya, di sini positif, kemudian ini tandanya negatif, maka di sini kita gunakan tanda kurang. Akar 3 kali kali 3 akar 5 ya. Nah, di sini hasilnya berarti kita tinggal kalikan. Akar 3 kali akar 2 berarti 3 kali 2 akar 6 gitu ya. Dikurangi. Nah, ini kita kalikan lagi akarnya, akar 3 dan akar 5. Berarti 3 kali 5 yaitu akar 15. Jangan lupa 3-nya untuk ditulis kembali, berarti 3 akar 15. Nah, sudah. Ini akar 6 dan akar 15 kita tidak bisa rubah. Jadi biarkan saja seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah akar 6 dikurangi 3 akar 15. Bisa nggak kita kurangin ya? Tidak bisa ya. Ya, tidak bisa kita kurangi. Kenapa? Karena bentuk akarnya berbeda. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan ke bentuk yang berikutnya, yang F. Yang F juga sama. Di sini berlaku kita bisa gunakan operasi perkalian dengan sifat distributif ya. Di mana ada akar 3 tambah akar 2 kali akar 5 dikurangi akar 3. Caranya ya kita kalikan seperti ini ya, seperti yang di E ini, tapi 2 kali karena ada 2 bentuknya di sini. Yaitu yang pertama kita kalikan dulu akar 3 kali akar 5 ya. Berarti di sini kita tulis akar 3 kali akar 5 gitu ya. Lalu di sini akar 3 kali min akar 3. Nah, di sini positif. Ini negatif, kurang. Berarti tandanya kita pakai kurang. Akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan nih. Akar 3-nya sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan yang akar 2. Akar 2-nya di sini ada tambah positif, di sini positif akar 2 kali dengan akar 5. Berarti di sini tambah akar 3. Sorry, akar 2 ya. Maaf, akar 2. Nah, kali akar 5. Nah, ya. Berikutnya ini ada tambah, kemudian ini ada kurang. Berarti kita gunakan kurang di sini ya. Akar 2 kali dengan akar 3. Berarti akar 2 kali akar 3 gitu ya. Nah, hasilnya, nah kita kalikan aja nih. Akar 3 kali akar 5 berapa? Ayo. Ya, betul. Akar 15. 3 kali 5 ya. Kemudian ini akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Lalu di sini tambah 2 kali 5 berarti akar 10. Dan ini dikurangi akar 2 kali 3 akar 6. Nah, mudah ya. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan aja. Mungkin ada yang bisa disederhanakan, atau mungkin ada yang bisa dioperasikan. Ada nggak? Ya, betul. Akar 3-nya, akar 9-nya ini ya. Akar 9-nya kita tulis menjadi 3. Jadi bisa kita tulis di sini. Ya, akar 15-nya nggak bisa. Biarkan saja akar 15 dikurangi 3 tambah akar 10 dikurangi akar 6. Nah, ini kita nggak bisa operasi lagi ya. Jadi biarkan saja seperti ini. Dan hasilnya berarti yang F ini hasil perkalian dari akar 3 tambah akar 2 kali akar 5 dikurangi akar 3 adalah akar 15 dikurangi 3 ditambah akar 10 dikurangi akar 6. Nah, itu adalah beberapa soal tentang operasi bentuk akar ya. Oke, itu dulu dalam bentuk akar. Next, berikutnya kita akan pelajari tentang bagaimana merasionalkan penyebut ya untuk bentuk pecahan. Yuk kita simak sama-sama. Ya, oke, baik. Nah, sekarang bagaimana kita merasionalkan penyebut pecahan? Jadi persoalannya di sini ada 3 per akar 2 ya. Jadi kalau kita cermati di sini penyebutnya itu dia kan bentuknya irasional ya, atau bentuk akar ya. Maka ini perlu kita ubah menjadi bentuk rasional ya, atau bilangan rasional ya. Caranya adalah kita kalikan dia dengan bentuk akar juga
ya, yaitu bentuk akar dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika ada bentuk akar, misalkan ada akar A kalikan dengan akar A, maka ini akan menjadi akar A kuadrat. Ketika ada akar A kuadrat seperti ini kita bisa abaikan bentuk akar dan pangkat duanya. Kita tinggal ambil nilai yang ada atau bilangan yang ada di dalam akar, yaitu A. Gitu ya. Misalkan akar 7 kuadrat. Nah, ini sudah kita pastikan nilainya adalah 7. Ya, angka 7-nya ini. Gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan 3 per akar 2, maka kira-kira kita akan kalikan ini pembilangan penyebutnya dengan bilangan berapa ya? Ayo, berapa? Ya, betul. Kita kalikan dengan akar 2. Jadi di sini 3 per akar 2 kita kalikan dengan akar 2 per akar 2, ya. Kenapa yang di atas kita kalikan dengan akar 2 juga? Ya, karena di sini pada dasarnya kita kan mengalikan dengan 1 ya. 1. Pada dasarnya kita mengalikan dengan 1. Karena apa? Supaya tidak merubah nilai dari 3 akar 2 ini. 1 itu bisa kita ubah menjadi banyak bentuk. Bisa 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4. Tetapi di sini supaya bisa penyebutnya akar 2 ini hilang akarnya, ya, maka tentu akar 2 ini kita harus kalikan dengan akar 2. Nah, karena dia 1 berarti kan supaya 1 per 1 gitu ya. Atau maka kita pakai di sini akar 2 kali akar 2. Nah, selanjutnya kita tinggal operasikan saja nih, ya. Berarti 3 kali akar 2 adalah 3 akar 2. Dan ini akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Nah, sudah, penyebutnya sudah tidak bentuk akar lagi ya. Nah, sehingga ini kita bisa dapatkan bentuk lain dari 3 per akar 2 adalah 3 akar 2 per 2 ya. Atau bisa juga dituliskan begini, 3 per 2 akar 2. Nah, seperti ini ya. Sehingga bentuknya sudah rasional itu penyebutnya. Nah, berikutnya contoh yang B. Nah, contohnya B. Bagaimana kalau misalkan bentuk akarnya seperti ini penyebutnya? 2 per 3 akar 5. Bagaimana caranya? Atau berapakah yang bisa kita kalikan supaya akar 5 ini hilang? Ayo. Apakah kita kalikan dengan 3 akar 5? Ataukah cukup kita kalikan dengan akar 5 saja? Ya, kita cukup kalikan dengan akar 5 saja ya. Jadi ini kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Ya, tidak perlu kita kalikan dengan 3 akar 5. Cukup karena di sini kan kali ya, 3 kali akar 5. Nah, ini tinggal kita kalikan aja dah. 2 akar 5 ya per 3 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 jadi 5. Berarti di sini 3 kali 5. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan lagi dikit. 2 akar 5 per 3 kali 5 berapa? 15. Udah selesai ya. Jadi bentuk lainnya adalah 2 akar 5 per 15. Atau bisa ditulis 2 per 15 akar 5. Nah ya. Oke, sudah. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, berikutnya kita akan lakukan latihan-latihan soal yang lainnya ya. Tentunya di sini kita sudah belajar tentang operasi bentuk pecahan dan juga merasionalkan bentuk pecahan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar. Dadah.